Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Perkenalkan, nama saya Mary Ladiwiskia. Saya mahasiswa UMRI, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang skripsi saya yang berjudul Analisis Digital Forensik, Keaslian Video Rekaman CCTV Menggunakan Metode Localization Tampering. Nah, kejahatan yang memanfaatkan media elektronik dan digital seperti menggunakan media komputer, telepon genggam, internet, dan juga media sosial lainnya. Nah, setiap kejahatan pastinya akan meninggalkan jejak yang bisa dijadikan untuk menjerat pelaku. Untuk mendapatkan informasi tersebut bisa kita dapatkan dari alat elektronik dan data yang digunakan pelaku. Nah, selain itu, barang bukti juga bisa kita dapatkan dari alat perekam seperti CCTV yang ada di sekitar tempat kejadian perkara. Dan bisa juga kita dapatkan di alat perekam lain seperti handphone, handycam, jika ada orang yang merekam pada saat kejadian. Nah, dalam ilmu forensik ada banyak sekali yang bisa dijadikan sebagai barang bukti untuk menjerat pelaku, seperti log file, email, audio file, video file, dan lain-lain. Nah, pada penelitian ini saya akan membahas tentang barang bukti berupa video. Nah, ketika video tersebut dijadikan barang bukti, yang sering dipertanyakan itu atau sering diperdebatkan di pengadilan adalah keaslian video itu sendiri. Nah, di Indonesia banyak sekali contoh kasus yang menggunakan video sebagai barang bukti utama dalam kasus tersebut, seperti kasus Jessica Kumala Wongso pada tahun 2016 menggunakan video rekaman CCTV sebagai barang bukti, dan kemudian ada juga kasus video sur yang melibatkan artis Indonesia yang terjadi pada tahun 2010 ini. Nah, keberadaan barang bukti sendiri sangat diperlukan sekali dalam menjerat pelaku. Nah, kemudian keberadaan software editing yang bisa digunakan semua orang untuk mengedit video, maka semakin banyak juga video palsu atau video manipulasi yang beredar yang di media sosial yang bisa dikonsumsi semua masyarakat pada umumnya. Nah, video palsu atau video tampering adalah proses menyisipkan atau menambah atau mengurangi hal-hal dalam video tersebut sehingga bisa mengubah beberapa objek dalam video tersebut. Nah, untuk membedakan video asli dan video palsu, ada banyak sekali metode yang bisa kita gunakan dalam mendeteksinya. Nah, tapi tergantung pada apa yang mau kita analisis, tergantung apa yang mau kita cari. Nah, pada penelitian ini saya menggunakan metode localization tampering untuk menganalisis objek pada video atau pada sebuah barang bukti atau pada sebuah video yang dijadikan barang bukti. Nah, dari latar belakang di atas kita bisa mengidentifikasi beberapa masalah. Yang pertama itu adalah keaslian video menjadi pro dan kontra di persidangan. Maka perlu suatu mekanisme untuk mengetahui keaslian video. Nah, kemudian perkembangan teknologi yang semakin pesat tentunya menghadirkan banyak software editing yang bisa dioperasikan semua orang. Nah, sepanjang software itu atau software editing itu dijadikan hanya untuk kepentingan tertentu dan tidak merugikan orang lain, tentunya tidak akan menjadi masalah. Tapi ketika seseorang menggunakannya untuk tujuan untuk menjatuhkan orang lain atau memfitnah orang lain, tentunya akan menjadi masalah.
Nah, kemudian selanjutnya adalah rumusan dan batasan masalah. Rumusan masalah. Nah, dalam penelitian ini, rumusan masalahnya dimulai dari bagaimana konsep dasar untuk mendeteksi keaslian sebuah video, tentunya menggunakan metode localization tampering. Nah, kedua itu seberapa efektif metode localization tampering dalam mendeteksi keaslian sebuah video. Nah, kemudian batasan masalah. Yang pertama itu adalah video yang dianalisis berasal dari CCTV. Kemudian yang kedua hanya attack frame addition dan attack frame deletion yang digunakan untuk simulasi video. Yang kedua mengidentifikasi ada atau tidaknya tampering pada video menggunakan metode localization tampering. Nah, selanjutnya tujuan dan manfaat penelitian. Nah, tujuan penelitian. Dari penelitian ini adalah mengetahui konsep dasar deteksi keaslian sebuah video, tentunya yang berguna untuk kegiatan forensik. Nah, kemudian mengetahui seberapa efektif metode localization tampering dalam mendeteksi keaslian sebuah video. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama itu betapa pentingnya keaslian video yang dijadikan barang bukti yang akurat dan sah di setiap kasus kejahatan. Yang kedua, dapat menambah ilmu tentang cara mendeteksi keaslian sebuah video. Nah, kemudian dapat menambah metode baru dalam menganalisis keaslian sebuah video sebelum dijadikan barang bukti di persidangan. Nah, kemudian kita tiba pada metode penelitian. Nah, metode penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mendapatkan hasil maksimal pada suatu penelitian. Nah, pada penelitian ini saya melewati beberapa tahap yang dimulai dari literatur review, identifikasi kebutuhan, simulasi video, analisis, dan terakhir adalah laporan. Nah, yang pertama literatur review. Nah, literatur review pada penelitian ini saya mulai dengan mencari landasan teori yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, artikel yang berhubungan dengan penelitian. Ya, kemudian identifikasi kebutuhan. Nah, pada tahap ini saya melakukan analisis kebutuhan penelitian, baik itu kebutuhan hardware maupun kebutuhan software yang digunakan nanti pada penelitian ini. Nah, kemudian simulasi video. Tahap pertama yang kita lakukan pada saat simulasi video tentunya adalah memasang CCTV. Setelah kita terpasang dan sudah beroperasi dan merekam suatu kejadian, kemudian hasil rekamannya kita ambil dan setelah kita ambil hasil video tersebut, yang kita menggandakannya, yang satu nanti sebagai video asli, yang kedua hasil copy dari rekaman tersebut kita gunakan sebagai bahan simulasi untuk memasukkan atau kita simulasikan attack addition dan attack deletion untuk keperluan pada penelitian ini. Nah, kemudian analisis. Nah, pada tahap analisis ini sebelum barang bukti dianalisis, tentunya dengan menggunakan metode localization tampering, saya menggunakan metode forensik dalam mengumpulkan barang bukti. Nah, pada kesempatan ini saya menggunakan metode forensik National Institute of Justice atau NIJ untuk mendapatkan barang bukti yang selanjutnya nanti barang bukti berupa video dianalisis menggunakan metode localization tampering. Nah, adapun
beberapa tahapan dalam NIJ. Yang pertama itu adalah identification. Nah, identifikasi di sini adalah proses memilih, mencari, dan menemukan serta mencatat barang bukti tindak kejahatan di tempat kejadian perkara. Nah, kedua, collection. Nah, merupakan serangkaian kegiatan yang mengumpulkan data-data untuk mendukung proses penyelidikan dalam rangka pencarian bukti kejahatan digital. Nah, tahap selanjutnya adalah examination. Nah, examination di sini merupakan proses memeriksa semua barang bukti. Apakah barang bukti yang sudah kita kumpulkan tadi, kita catat tadi, sudah sesuai dengan yang ada di tempat kejadian perkara. Nah, kemudian adalah analisis menggunakan metode localization tampering. Nah, pada tahap analisis ini baru kita menganalisis barang bukti. Nah, tentunya dengan menggunakan metode localization tampering. Nah, metode localization tampering merupakan metode mendeteksi bagian pada video yang telah diganti, ditambah, dihapus oleh seseorang dengan tujuan kepentingan tertentu, Nah, tentunya yang dapat merugikan orang lain. Nah, tujuan dari metode ini adalah tujuan utamanya adalah mengetahui frame keberapa dan detik keberapa yang telah dimanipulasi. Nah, ada beberapa tahap metode localization tampering. Yang pertama itu adalah menganalisis metadata. Nah, tujuannya untuk mengetahui informasi terkait barang bukti seperti format, durasi, size, frame, dan sebagainya. Nah, kemudian analisis frame. Nah, analisis frame merupakan menganalisis pada nilai pixel, ya, warna berdasarkan nilai cluster atau nilai data RGB. Nah, RGB di sini adalah red, green, blue atau warna red, green, blue. Nah, pada penelitian ini menggunakan algoritma Ki-mean untuk menganalisis setiap frame. Nah, berdasarkan nilai data RGB. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah, atau tahap selanjutnya adalah menganalisis histogram. Nah, analisis histogram ini merupakan perhitungan matrik pada nilai histogram serta menampilkan grafik histogram. Untuk mendapatkan nilai histogram tersebut pada sebuah citra digital, kita harus menghitung jumlah kemunculan masing-masing dari nilai gray level sebuah citra. Nah, kemudian yang tahap terakhir pada penelitian ini adalah laporan. Nah, dalam pembuatan laporan sendiri ada dua tahapan. Yang pertama itu adalah pembuatan laporan hasil analisis barang bukti tentang penjelasan mengenai tools, metode yang kita gunakan, dan tindakan-tindakan apa yang mendukung yang dilakukan saat menganalisis barang bukti. Nah, hasil analisis atau goal yang diharapkan pada penelitian ini adalah kita bisa mengetahui mana video asli dan mana video palsu. Tentunya dengan menghitung frame atau mendeteksi frame, terus menghitung nilai histogram kedua video. Nah, video asli dan video palsu yang kemudian nanti kita bandingkan hasilnya, kita bandingkan, yang kemudian nanti hasil dari nilai kedua video tersebut kita bandingkan sehingga mendapatkan frame dan detik keberapa terjadinya tampering. Nah, selanjutnya adalah tahap kedua atau dalam pembuatan laporan ini adalah yaitu pembuatan laporan secara keseluruhan mulai dari awal hingga akhir
dari penelitian ini. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Salam.